Haleluya, shalom, puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita akan bicara mengenai jangan kasar pada pasanganmu, ya. Masih dalam renungan keluarga, jangan kasar pada pasanganmu. Hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ketiga di ayat 19. Kolose pasal yang ketiga di ayat 19 dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya, jadi firman Tuhan pun memberikan satu pesan dalam kehidupan berkeluarga. Firman Tuhan juga memberikan sebuah pesan bagi suami kepada istri dan istri kepada suami. Nah, hari ini dikatakan suami-suami, kasihilah istrimu, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, dalam hubungan suami istri, pasti kita pernah memiliki namanya konflik, ya. Pasti kita pernah memiliki namanya beda pandangan, beda pemahaman, ya. Tetapi jangan sampai konflik ini mengarah kepada perilaku yang membuat kasar kepada istri, ya. Nah, ketika kita lihat kata kasar dalam bahasa Yunani yaitu pikraineste. Artinya apa? Sikap yang mengarah kepada perlakuan yang dapat, ya, berbekas dalam hati, ya. Jadi perilaku kepada pasangan kita yang dapat, ya, menjadi bekas di dalam hati atau yang bisa menimbulkan kepahitan. Jadi firman Tuhan ini sedang memberitahu kepada kita, hai suami-suami, hati-hati, janganlah berlaku kasar yang bisa membuat istrimu kepahitan, yang membuat istrimu sakit hati, yang bisa membuat istrimu kecewa, ya. Maka setiap konflik yang terjadi, hati-hati, ya. Nah, hal apa aja yang bisa membuat istri kita kecewa? Hal apa saja yang bisa membuat istri kita mengalami kepahitan? Tentu yang pertama itu adalah kekerasan, yaitu baik itu kita main tangan, main pukulan, dan lain-lain, ya. Maka hari ini firman Tuhan mengatakan hati-hati, ya, karena, ya, itu bisa membuat sakit hati dan kepahitan. Maka kata pikraineste ini mengacu pada tindakan yang bisa membuat pasangan kita mengalami kepahitan. Jadi dalam konflik yang terjadi, ya, harus ada penguasaan diri. Dalam konflik yang terjadi, maka kita butuh namanya tuntunan Roh Kudus supaya apa? Kita tidak melakukan hal-hal yang memberikan sakit hati atau kepahitan bagi pasangan kita. Maka tentu jangan sampai ada pemukulan terhadap pasangan, ya. Hati-hati dengan pukulan kita kepada pasangan kita, nah, itu akan berbekas, ya, bisa mengalami kepahitan, kekecewaan. Yang kedua, ya, notasi suara kita belajar, ya. Kita belajar hari ini ketika memang ada konflik terjadi, kita belajar dengan notasi suara yang rendah, ya. Jadi itu yang membuat suasana tetap adem, itu membuat tetap suasana itu damai, ya. Jadi jangan pakai tekanan suara tinggi. Apa lu? Apa kau? Ya. Jadi apa sayang? Ya. Jadi biarlah notasi suara ini kita pakai dengan untuk apa? Mendamaikan suasana. Jadi tidak perlu ada namanya pemukulan, tidak perlu ada namanya notasi suara yang tinggi. Yang ketiga yang paling penting itulah sabar, ya. Saling sabar, ya. Jadi biarlah ketiga hal ini kita mau belajar. Kita mau praktekkan ketika memang ada konflik terjadi. Usahakan kita menguasai diri, jangan ada pemukulan. Usahakan tidak ada notasi suara yang naik tinggi, ya. Yang ketiga sabar, ya. Hari ini kita percaya, ya, bahwa ketika kita mau sama-sama rendah hati, ya, memiliki kasih pada suami kita, pada istri kita, nah, tidak ada namanya lagi kepahitan dalam kehidupan suami istri. Nah, Tuhan berkati hari ini biar menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau berdoa bagi setiap keluarga-keluarga, biar satu dengan yang lain yang melepaskan kepahitan. Ya udah, kita ampuni suami kita ampuni istri kita.
Tuhan Yesus, pada hari ini hamba mau berdoa Bapa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah berkeluarga, baik itu dia suami, baik itu istri Bapa. Mungkin Tuhan ada bekas kekecewaan, ada bekas luka dalam setiap kehidupannya Bapa. Biarlah Tuhan perilaku yang pernah dialaminya mungkin dikasarkan oleh suaminya atau dikasarkan oleh istrinya, sehingga membuat hatinya memiliki kepahitan Bapa. Hari ini Tuhan, kami mengambil komitmen, kami mengasihi suami kami mengasihi istri kami mau lepaskan semuanya Bapak. Sehingga Tuhan, biarlah kami menjadi suami istri yang saling mencintai Bapak, dan menjadi berkat bagi anak-anak kami. Hari ini pemulihan terjadi bagi suami, pemulihan terjadi bagi istri. Yang kasar dilembutkan, yang kepahitan dipulihkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, dalam nama Yesus terjadi pemulihan dalam keluarga kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji